Berkebun durian itu mahal, teman-teman semua. Jadi kalau kita pikir-pikir, berkebun durian itu jangka waktunya lama, perawatannya lumayan sulit, kemudian berhasilnya juga lama. Kegagalannya juga cukup banyak, teman-teman semua. Jadi sebisanya teman-teman semua, bagi yang baru ingin menanam durian, harus dipikirkan segala sesuatunya. Karena berkebun durian itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah investasi jangka panjang. Selain itu, kalau diperkirakan setiap pohon ini dari mulai tanam dari bibit sampai bisa panen ya sekitar 5 tahunan ya, 5 tahunan, 4 sampai 5 tahunan itu biayanya cukup tinggi. Kalau satu pohon ini diperkirakan 4 sampai 5 juta, sebentar. Itu biaya untuk perawatan dari bibit sampai panen yang pertama itu. Jadi investasi durian ini lumayan mahal. Makanya dari itu teman-teman semua harus pikirkan semua dan segala risiko itu. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang kita di pedesaan, kita sebagai petani banyak di hal-hal di luar sana yang memerlukan biaya yang lain, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pikir bahwa kita tidak mampu untuk menanam banyak, setidaknya kita memikirkan untuk menanam durian sedikit, bukan dalam skala kebun. Kalau berpikirnya hasilnya banyak, hanya hasil yang kita pikirkan, kemudian kita melihat referensi yang banyak ya, cuman yang berhasil saja, yang enak-enaknya saja, kadang-kadang kita jadi sepertinya menanam durian itu enak dan sangat memberikan hasil yang lumayan begitu, yang cukup banyak. Sebenarnya kalau bertanam durian itu memang hasilnya lumayan, cukup banyak juga, hanya saja dengan perawatan yang sangat maksimal, sangat optimal, baik pengairan, pemupukan, sistem irigasi, kemudian sistem semprot, kemudian juga dipikirkan adalah masalah emosi kita sendiri. Kadang-kadang sekarang begini, besok jadi berubah. Nah, ini yang harus kita manage dari awal. Kita harus pikirkan sejak awal. Karena bercocok tanam durian dengan satu pohon saja, kalau kita rawat dengan maksimal itu memerlukan waktu juga, teman-teman semua. Jadi bagaimanapun juga tanaman-tanaman yang lain di kebun kita kan memerlukan perawatan juga. Jadi itu harus kita pikirkan. Karena ke depan harus juga kita belajar untuk mengubah cara pandang kita terhadap pertanian, teman-teman. Kalau misalnya pertanian durian ini belum memberikan hasil atau dengan biaya yang tinggi tidak cepat memberikan hasil, carilah tanaman-tanaman yang kira-kira memberikan hasil lebih cepat. Misalnya setahun, 2 tahun itu sudah kita mendapatkan hasil. Jadi itu yang harus menjadi pilihan berikutnya selain bercocok durian ini. Jadi tanaman durian itu merupakan tanaman inti, kemudian tanaman-tanaman sela itu harus diberikan yang kira-kira menghasilkan lebih cepat. Salah satu contoh yang bisa menghasilkan lebih cepat mungkin ya bisa alpukat, mungkin bisa di jambu kristal, mungkin juga menjadi pilihan kelengkeng ya, di antara sekian banyak tanaman durian yang kita tanamlah hal-hal seperti itu sehingga nanti akan bisa menyambung hidup durian dari hasil-hasilnya tanaman sela itu, sementara. Kira-kira
itu yang harus kita pikirkan bersama sebagai petani-petani yang baru, nanti biar tidak stres di belakang kemudian kecewa semeton. Oke. Saya selalu berpikir mengajak teman-teman semua untuk selalu belajar ya. Belajar berkebun dengan cara yang sederhana, perawatan yang cukup sederhana, tapi tanamannya subur dan bisa memberikan hasil yang baik. Oke, semeton teman-teman semua, kira-kira kalau apa yang saya sampaikan bermanfaat, tolong di subscribe, share, dan komen agar saya lebih semangat untuk membuat edukasi-edukasi selanjutnya tentang perkebunan durian atau petani durian. Oke, rahayu seperti itu.